Pasien kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Kegiatan pemeriksaan dan penanganan di rumah sakit juga terus meningkat. Begitu pula dengan limbah medis infeksius. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa kenaikan limbah medis selama pandemi ini berkisar di angka 30% hingga 50%. Berdasarkan laporan dari 34 provinsi, setidaknya total limbah itu hingga Oktober 2020 mencapai 1.662,75 ton. Direktur Jenderal Pengolahan Sampah Limbah dan B3 PSLB3 KLHK Rosa Vivin Ratnawati mengatakan bahwa limbah medis harus segera ditangani secara serius. Jika tidak, maka sampah itu akan menjadi salah satu mata rantai penularan COVID-19. Hal yang sama juga dikatakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan atau Walhi Aceh Muhammad Nur. Ia menyebutkan untuk pengolahan limbah medis COVID-19 di RSUZA pastinya ditangani sesuai dengan SOP. Setiap rumah sakit punya prosedur cara membakar, menimbun, dan mengumpulkan maupun daur ulang limbah medis tersebut. Apalagi untuk rumah sakit sebesar Zainal Abidin. Dalam pembakaran limbah tersebut, menurut M. Nur, jika pembakaran limbah menghasilkan asap medis yang jumlahnya melebihi baku mutu, tentu dampaknya tinggi. Selain itu, M. Nur juga menjelaskan bahwa dalam penanganan lingkungan terdampak kategori dampak yang penting, tidak penting, rendah, atau tinggi. Untuk virus, kata dia, jika sudah dibakar maka tidak akan hidup kembali. Untuk itu, M. Nur berharap bekas-bekas medis B3 harusnya menjadi perhatian rumah sakit. Dikarenakan itu merupakan mandat bagi tugas mereka. Harusnya konsisten menjalani SOP. Dan ia juga berharap publik tidak boleh lalai dalam mengawasi limbah rumah sakit, terutama dari korban COVID-19. Berikut penjelasan Direktur Walhi Aceh. Nah, bagaimana kemudian menjadi menghasilkan limbah? Limbah itu tetap dikelompokkan jadi satu bentuk, yaitu B3, gitu ya. Dibuang. Jangan-jangan semua daur ulang, semua diam-diam daur ulang, kemudian dikirim lagi ke pabrik, misalkan diolah. Tahu jangan-jangan dia memang pola bakar. Nah, kalaulah kemudian misalkan dibakar pada satu titik, prosedur lingkungannya itu kan sebenarnya memperhatikan jarak dekat pengasapan yang akan dilakukan. Maksudnya akibat pembakaran tentu ada asap, gitu ya. Itu ada jarak. Saya kira rumah sakit punya prosedur cara membakar. Kalaupun ditimbun ada prosedur menimbun. Kalaupun kumpulkan menjadi daur ulang, dia punya prosedurnya. Saya kira beberapa rumah sakit itu ada prosedurnya karena dia berizin, gitu ya. Nah, kalau ditanya bahaya, seluruh bahan yang dipakai bekas medis ya bahaya, kan gitu, ya bahaya. Makanya dia punya prosedur penanganan sendiri, kan gitu. Kalau ditanya berdampak pada orang, tergantung. Kalau misalkan dibuang dekat air, misalkan dekat sumber mata air untuk penduduk misalkan, tentu butuh penelitian lebih lanjut. Tidak mudah juga kita katakan berdampak karena dia butuh proses dan waktu panjang untuk memberikan dampak negatif kepada penduduk sekitar melalui air. Kan ada jalurnya, jalur air, jalur udara, atau jalur sentuh, atau jalur apa. Kan semua dampak itu mesti bicara jalur. Nah, yang kedua bisa jadi jalur asap. Asap medis jika jumlahnya melebihi baku mutu maka dia berdampak. Maksudnya melebihi kapasitas yang dibakar misalkan. Kayak orang kebakar rumah, gitu ya. Tentu dampaknya itu besar. Tapi kalau dampaknya kecil, misalkan dia bakar hanya 5 kilo dalam sehari, jarak dekat dengan penduduk itu misalkan sampai 5 kilo dari pemukiman penduduk. Dalam lingkungan itu kalau berdampak penting, maka lokasi pembuangan itu mesti bagian dari dokumen perencanaan pembangunannya rumah sakit tersebut. Mestinya dituliskan oleh. Kalaupun ada pihak ketiga yang ingin mengelola, itu merupakan kewenangan dari pihak rumah sakit. Karena limbah B3 diperbolehkan untuk dikelola oleh swasta lainnya. Apabila pihaknya dianggap tidak punya banyak waktu atau tidak cukup energi untuk mengelola limbah tersebut. Dari Banda Aceh, Fitri Juliana melapor.